Dalilul Falihin, Syarah Riyadus Sholihin, bab sabar, hadis ke-21. Ini hadisnya populernya pendek, hadisnya populer, sudah banyak yang tahu lah hadis ini ya. Hadisnya riwayat muttafaq alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisurati innamas syadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah laisa syadidu bisurati, bukanlah orang yang kuat itu karena jago berkelahi lah gitu ya. Ya bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago berkelahi. Innamas syadidu, akan tetapi gitu ya, atau hanyalah orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu, orang yang mampu menguasai dirinya, menguasai nafsunya, indal godob, ketika marah. Itu ya hadisnya. Ini ada yang apa namanya kalau yang kemarin ya, yang kemarin ini tentang Ummu Sobri, ibunya atau contoh teladan hebat tentang kesabaran, yaitu Ummu Sulaim ya, ibunya Anas bin Malik. Jadi mana kisahnya juga populer, kisah tersebut. Ketika suaminya Abu Thalhah pergi, anaknya meninggal. Ketika suaminya datang, sedang sakitnya, anaknya sedang sakit. Ketika datang, bagaimana anak kita? Sudah lebih tenang. Dan baru besoknya diberitahu, itu pun ya dengan pertanyaan yang dilandasi ilmu ya. Bagaimana kalau seseorang meminjamkan sesuatu gitu ya, kemudian ketika kalau orang yang meminjamkan itu mengambil pinjamannya, yang dipinjamkannya itu, apakah yang diberi pinjaman itu berhak menahannya, tidak mau memberikannya? Juga boleh gitu kan. Nah, anak kita itu sudah diambil oleh pemiliknya. Allah, lulus nggak bisa lulus nggak bisa marah kan, sudah mengatakan ya nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh ditahan-tahan. Anak kita itu sudah diambil oleh pemiliknya. Nah ini kemarinnya tentang Ummu Sulaim itu, ini satu-satunya ya sahabat, bisa jadinya dikatakan, bisa jadinya tidak nggak berani juga sihnya kita menyebut, menambah yang sudah dikenal, yaitu 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, di antara semua sahabat perempuan itu, ini Ummu Sulaim yang sudah disebut-sebut surga, seperti kata Bilal. Ini lebar nih ya, sayang nih hadisnya nih ya. Nah hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah SAW ini diantaranya menyebutkan salah satu rangkaian ya, karena rangkaian kejadiannya sangat banyak ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kan rangkaian kejadiannya banyak, mulai dari dibelah dulu itu kan, dada Rasulullah itu dibelah
kemudian dikuras, dibersihkan oleh malaikat Jibril ya. Kemudian setelah dikuras, dibersihkan, dimasukkanlah satu wadah dari emas, satu wadah penuh iman dan hikmah gitu, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah, lalu dirapatkan kembali, dibelek gitu, dibelah itu, dikuras, setelah bersih dimasukkan iman dan hikmah, kemudian ditutup kembali, baru dibawa Isra Mi'raj. Panjang ini rangkaiannya banyak. Bahkan sampai kalau acara pokoknya Isra Mi'raj itu Allah mau mewajibkan sholat. Itu acara pokoknya. Ya, Isra Mi'raj itu Allah mau mewajibkan sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, dari sekian banyak rangkaian kejadian, ya ini ada satu hal yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sebentar mana bete hadis nate, sudah ini nih. Rasulullah SAW bersabda, aku memasuki surga, ya, dan di dalam surga itu aku mendengar sesuatu. Nah, sesuatu yang terdengar itu ada yang bergerak lah gitunya, ada yang bergerak. Nah, terdengar sesuatunya dari yang bergerak tersebut. Kemudian aku berkata, siapa itu? Rasulullah menanyakan bukan kepada orangnya gitunya, tapi kepada malaikatnya. Siapa itu? Mereka menjawab, itu adalah Rumaiso binti Milhan, yaitu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ini ya sudah satu-satunya sahabat perempuan yang berarti dipastikan masuk surga. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj masuk ke surga, Rasulullah mendengar sesuatunya, ada yang bergerak, lalu Rasulullah menanyakan, itu siapa? Itu adalah Rumaiso binti Milhan, atau lebih dikenal dengan Ummu Sulaim, ya, Ummu, Abu itu kan bukan yang sebenarnya. Nah, seperti istrinya Abu Lahab juga kan Ummu Jamil. Ini hadisnya riwayat Muslim ya, hadisnya sahih, itu benar itu bahwa itulah Ummu Sulaim itu yang kemarinnya, yang dikenal dengan ibunya kesabaran dan seorang yang luar biasanya, perempuan pertama yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW datang sampai ke Madinah dan menjadi seorang mujahidah. Kalau perempuannya mujahid, orang yang benar-benar jadi ikut berjuang lah gitunya, ikut menegakkan Islam. Nah, dari antara kisah yang terkenal dari Ummu Sulaim itu ya yang kemarinnya tentang kesabarannya. Itunya saya ingat ada hadis tersebutnya, sayang ternyata itu Ummu Sulaim itu satu-satunya perempuan yang kepastian masuk surganya sudah diberitakan berarti oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Bilal kan kepastian masuk surganya diberitakan oleh Allah melalui mimpi, melalui mimpi Rasulullah SAW. Kalau Bilal kan melalui mimpi Rasulullah SAW. Nah, kemudian waktu sholat subuh berjamaah kan hal itu disampaikan oleh Rasulullah. Dan ditanyakan kepada Bilal, disampaikan bahwa tadi malam aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Artinya itu pasti masuk surga. Ketika ditanyakan Bilal punya amal apa? Bahkan kan Rasulullah sendirinya kalau kemarin ingat itu di kitab Burikok tentang yang terakhir itu kan tentang yang sebelumnya itu kan tentang beramal dengan benar dan konsisten, gitunya judulnya, beramal dengan benar dan tepat, harus gitu kan, beramal itu harus benar, harus tepat. Selebihnya gitunya serta
konsisten. Di antaranya kan ketika ada yang bertanya kepada Aisyah, amal Rasulullah SAW itu sehari-harinya seperti apa? Aisyah menjawab, biasa, tidak ada amal yang dikhususkan, tidak ada amal yang diistimewakan, dilebihkan dari yang lain. Karena kalau Rasulullah kan semuanya konsisten, semuanya dilakukan dengan konsisten. Sebetulnya Bilal pun kurang lebih sama, artinya punya amal apa gitu. Ya begitulah beramal itunya seperti Rasulullah SAW, amalnya biasalah, tidak ada amal yang spesial lah gitunya, amal yang wah bagaimana. Nah, begitulah keseharian Bilal, seorang muazin. Itu kan begitulah keseharian Bilal gitunya kan, dikenalnya Bilal itu seorang muazin. Sama lah saya kiranya kalau sahabat itu konsisten, tapi Bilal kan menjawab ya kurang lebihnya, kamu punya amal apa gitu kan, sampai kepastian masuk surganya itu sudah diberitahukan pada ketika Bilalnya masih hidup. Mun ayeuna genah sigananya. Kamu itu tadi malam aku mimpi kamu ada di surga, ada langsung. Wah, sigana langsung kepiuhan, sigana pingsan. Karena gembira yang wah, ya apa yang lebih menggembirakan coba dari hal seperti itu. Nah, Bilal kan menjawab kurang lebih lah ya, enggak ada amal yang istimewa gitu kan, tidak ada amal yang istimewa. Yang aku ingat kan, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Itu kan jawaban Bilal. Itunya kemarin tanya yang Bilal kan, kalau laki-laki ya bahkan adatnya 10 yang dipastikan masuk surganya pun tanpa hisab disebutkan. Bilal gitu orang yang dipastikan masuk surga. Kalau perempuan, sahabat perempuan itu hanya satu-satunya, yaitu Ummu Sulaim. Yang ternyata memang itunya Ummu Sulaim itu kontribusi terhadap Islamnya sangat besar. Dia itu seorang mujahidahnya yang ikut berjuang gitunya menegakkan Islam. Nah, yang ini yang barusan nih ya. Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis sur'ati, bukanlah orang yang gagah, yang kuat, yang hebat itu ya karena jago berkelahi. Hanyalah orang yang hebat, yang kuat, yang gagah itu adalah allazi yamliku nafsahu, yaitu orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan dirinya indal godob, ketika sedang marah. Itu redaksi hadisnya pendek dan sering lah kitanya bukan seringnya, hadis ini termasuk hadis yang populer ya, bahwa orang yang kuat itu bukan yang jago berkelahi, tapi yang mampu mengendalikan dirinya. Nah, ada beberapa catatan ya dari kitab ini ya, dari kitab Dalilul Falihin ini syarah Riyadus Shalihin ini. Nah, yang pertama jadi kuat itunya, seseorang dikatakan kuat, perkasa, gagah, hebat gitu ya. Ya yang jago berkelahi juga kan iya kan, berarti kuat kan, makanya menang gitu kan. Ya orang yang jago, kalau as-suro'ah itu asalnya seperti dalam gulat gitu ya, berhasil membanting lawan. Kuat berarti ya, kalau sampai bisa membanting lawannya berarti kan kuatnya. Karena apalagi kalau dalam ini, kalau dalamnya pertandingan katakannya, kalau dalam pertandingan resmi gulat itu kan ada kelas-kelasnya. Berarti yang bertanding itu yang berat badannya sama berarti. Nah, kalau yang bisa membanting itu berarti tenaganya itu kuat gitu, mengangkat dan membanting lawan yang berat badannya itu sama dengan dirinya.
Kalau dalam kalau dalam UFC mah itu poinnya lebih besar daripada striking itu tuh. Membanting itu poinnya lebih besar karena itu ininya alasannya kalau sampai bisa membanting lawan itunya berarti dia bisa membanting ya orang itunya lawan yang berat badannya kan sama sepadan. Ya berarti memang artinya kuat. Dan yang dimaksud dengan asyadid di sini gitunya yang kuat gitu, yang gagah. Yang dimaksud asyadid di sini adalah asyadidul mahmudatu syadidiyatuhu syar'an. Nah, yang disebut dengan asyadid yang kuat, yang gagah di sini adalah kuat, gagah, perkasa yang terpuji menurut syar'i. Menurut syariat, menurut Allah, artinya itunya yang kuatnya. Karena tadinya kalau yang dalam pertandingan gulat atau judo gitulahnya yang bisa membanting lawan, berarti kuat berarti karena bisa. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini gitunya, yang dimaksud kuat menurut syariat itu bukan kuat secara fisik, artinya yang disebut kuat gitu, gagah, hebat itunya bukan kuat gagah secara fisik, karena fisik di mata Allah kan tidak jadi ukuran secara keseluruhannya tentang fisik, jasad, rupa dan sebagainya lah gitunya, ya fisik lah jasad. Di antaranya hadis yang ini kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum yaumal qiyamah walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan melihat, memperhatikan, mempertimbangkan gitu, artinya tidak jadi pertimbangannya hal seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, tidak memperhatikan, tidak akan mempertimbangkan fisik dan harta seseorang. Intinya fisik dan harta seseorang itu tidak jadi pertimbangan, artinya kaya dan miskin tidak akan menjadi bahan hisaban. Ya tetap saja dari orang kaya yang dibahas, yang dihisab amalnya, dari orang miskin yang dihisab amalnya. Ya Allah tidak akan melihat, memperhatikan, mempertimbangkan fisik dan harta seseorang pada hari kiamat. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi yang dilihat, diperhatikan dan dipertimbangkan dan jadi hisab itu adalah amal dan hati kalian. Nah, di hadis ini pun asyadid itu yang kuat. Kuat menurut siapa? Ya kalau kuat menurut manusia ya itu tadi yang bisa membanting lawan, yang tenaganya besar berarti kan. Bahkan contoh ini ya, contoh kaum yang menjadi durhaka karena keunggulan fisik, yaitu kaum Ad di zaman Nabi Hud. Tentunya kaum Ad itu di zaman Nabi Hud, mereka ini menjadi takabur, barbar lah gitunya, sadis terhadap kaum lain itu karena mereka memiliki keunggulan fisik yang tinggi, besar dan memang kuat. Ketika mukjizatnya unta, mukjizat Nabi Hud, untanya keluar dari sebuah gunung batu. Siga film kartun wae, dari sebuah gunung batu kemudian muncul unta. Nah, Nabi Hud sudah mengatakan naqatallahi, ini unta Allah. Jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Biarkan semaunya, katakanlah unta itu biarkan semaunya. Ternyata kan karena merasa kuat, kalau di surat Asy-Syamsnya, di surat Asy-Syam itu naon teh nu ayat nu katungtung naqatallahi wasukyaha yang fa'aqaruha. Dan padahal Nabi Hud sudah mengatakan naqatallahi wasukyaha, biarkan dia minum
semaunya. Padam itu nanti fa'aqaruha, majulah orang yang merasa paling kuat di antara kaumnya itu, fa'aqaruha, kemudian menyembelihnya. Setelah kejadian itu maka diazablah oleh Allah. Ternyata diazabnya itu kan hanya dengan benar-benar sebetulnya menunjukkan manusia itu lemah, karena mereka kan merasa kuat dengan fisik yang unggul lah di saat itunya dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Ternyata di azabnya itu dengan ada suara itunya yang di luar kemampuan, berartinya di luar kemampuan telinga manusia mendengarnya, mati semuanya. Hanya dengan eta lah kadang-kadang kita hanya berpikir sugantenya jelema teh karuat. Kemarin juga sudah disampaikannya bahwa khuliqal insanu dhaifan, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Nah, ada satu lagi kisah ini. Kisah ini tentang Raja Namrud. Terkenal juga Raja Namrud itu, yaitu raja yang di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan setelah menghancurkan berhala-berhala itu kan diusir. Nah, Raja Namrud ini raja yang otaknya brilian lah, sehingga sangat sukses dengan akalnya itu menjadi sangat sukses sampai menjadi seorang raja. Nah, ketika Nabi Ibrahim diusir setelah dibakar kan tidak mati, tidak meninggal Nabi Ibrahim. Ketika di tempat kelahirannya kan Nabi Ibrahim itu dibakar setelah menghancurkan berhala, ditangkap oleh penguasanya lalu dibakar, ternyata tidak meninggal. Kan bingung rajanya, kalau dibakar nggak mati mau diapakan lagi coba. Tapi kalau dibiarkan di sini pasti akan terus mengganggu. Dibakar tidak mati, atau kamu digebugan berenang, gitu, dikeleketek gitu. Akhirnya raja memutuskan untuk diusir. Nabi Ibrahim itu di Irak, Nabi Ibrahim itu kelahiran Baghdad. Kemudian diusir, Nabi Ibrahim itu kemudian diusir dari tempat kelahirannya pergi ke Palestina. Nah, raja Palestina itu Raja Namrud di sana. Nah, Raja Namrud ini raja yang menikahi ibunya sendiri. Itu kedurhakaan yang luar biasa ya Raja Namrudnya. Yaitu yang ketika Nabi Ibrahim sampai di kerajaan tersebut, begitu melihat istrinya, meleleh langsung Raja Namrud teh ngacai. Saya tanya, kalau dikatakan itu istri saya, Nabi Ibrahim bisa dibunuh, istrinya diambil. Ya, Raja Namrud ini raja yang otaknya cerdas gitunya, sehingga banyak keberhasilan. Nah, tapi ya durhaka sampai menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, menikah dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, melihat istrinya Nabi Ibrahim kan, selama Nabi Ibrahim dan istrinya berada di kerajaan tersebut, itu sering Raja Namrud itu menghampiri istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim itu wudu, jadi dari wudu sudah ada dari dulu, entah caranya sama atau enggak gitu ya. Istrinya Nabi Ibrahim itu wudu, kemudian sholat, minta perlindungan kepada Allah dari Raja Namrud ini. Nah, ternyata kan Raja Namrud ini setiap kali mau berbuat sesuatu kepada istrinya Nabi Ibrahim kan kejang. Ya, kejang itu badannya kejangnya keras, tidak bisa bergerak. Kemudian ampun-ampunan, leles. Ketika mau melakukan lagi, kejang lagi, frustasi deui eta. Si raja teh usir lagi, Nabi Ibrahim jadi usir lagi. Ya karena kan ya istrinya Nabi Ibrahim, kalau tadi Namrud kan nggak tahu itu istrinya, karena Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa dia adalah adik saya. Ternyata di antara kebohongan Nabi Ibrahim teh.
sampai tidak bisa memberi syafaat Nabi Ibrahim karena berbohong, sampai tidak bisa memberi syafaat nanti di akhirat. Alasannya karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Eta seumur hidupnya 3 kali, itu pun terpaksa. Ternyata Raja Namrud ini matinya oleh nyamuk. Kurungit payah nama ketika mau menyerang, apalah saya lupa laginya, ketika mau menyerang. Nah kalau pasukan Abroha kan dengan burungnya yang sangat banyak. Awabil itu artinya bukan nama burungnya, awabil itu artinya jumlah yang sangat banyak, yang kemudian menghujani dengan karena burungnya sangat banyak, menghujaninya dengan batu. Jadi seperti hujan deras itu karena banyak. Nah kalau ini pasukan kerajaan Namrud ini itu Allah datangkan nyamuk, sama langit sampai gelap tertutup oleh nyamuk. Nah, nyamuknya itu ada yang masuk gitu ke helmnya, pokoknya helm perang sihnya, bukan helm MotoGP atau helm proyek. Masuk ke pelindung kepala lah gitunya, masuk ke pelindung kepala gitu, kemudian masuk ke dalam apalah melalui telinga atau melalui mana, dan kemudian ya hidup di dalam kepalanya. Sakit berapa lama? Pae. Tak eta gagah kurungit di jelema mah pae, kurungit di geuningan hiji deui. Reungit teh hiji. Sakit itu hijinya yang masuk ke dalam, jadi masuk ke dalam kepalanya itu cuma 1, tapi kemudian mau ya jadi apa namanya, ya jadi seperti kanker lah gitunya, jadi mengganggu, jadi penyakit di dalamnya, kemudian mati. Itulah orang yang merasa gagah, merasa hebat, ya ternyata Allah mengazabnya gitunya, mengazabnya sampai mati itu hanya dengan cara-cara yang sangat sepele kalau buat manusia. Kalau sekarang dengan virus kelihatan juga enggak virusnya, banyak yang meninggal. Apa itu azab? Enggak tahu juga sih. Tapi kenyataannya kan hanya dengan ya virus ukurannya sebesar apa? Amat kecilnya di ukuran dibandingkan dengan ukuran manusia, tapi kan akibatnya banyak orang yang meninggal. Lemah artinya manusia itu kan, manusia itu makhluk yang itu ayat yang tadinya manusia itu khuliqal insanu dhaifan. Nah maka fisik mana apa namanya itu tidak jadi ukuran. Nah sehingga yang dimaksud asyadid, yang kuat, yang perkasa, yang gagah, yang hebat, yang dimaksud oleh Rasulullah ini yaitu kuat, gagah, hebat secara atau di mata Allah lah intinya ya, di mata Allah yang kuat, yang hebat, bukan yang fisiknya besar, yang tenaganya kuat. Makanya di sini disebutkan bisuroah dengan orang yaitu apa namanya, orang yang mampu membanting lawannya, bukan yang seperti itu. Kemudian satu lagi nih ya, kalau hadis tadinya Allah tidak akan melihat dan menilai seseorang berdasarkan fisik dan hartanya. Akan tetapi Allah menilai, menghisab seseorang pada hari kiamat itu amal dan hatinya. Nah kalau hati artinya apakah hatinya itu bersih atau hatinya berpenyakit. Kan yang selama ini sedang kita bahas kan tentang penyakit hatinya ini yang harus bersih. Tidak boleh gitunya hati itu ada penyakitnya. Baru nomor 8 kan penyakit hatinya. baru nomor 8 dari sekian banyak. Nah, satu lagi nih ya tentang fisik nih ya. Rasulullah SAW pernah bertanya nih kepada para sahabat, menurut kalian orang yang timbangannya berat itu orang yang seperti apa? Yang terpikir oleh para sahabat, yang terpikirnya oleh para sahabat saat itu ya secara fisik juga ya, yaitu orang yang tinggi besar, itu jangkung badak, mencurnya tinggi besar dan gemuk.
si pemain sumo, ya tinggi besar gitu dan gemuk. Ya para sahabat wajar gitu kan menjawab demikiannya karena oleh para sahabat tidak terpikir mau kemana nih arahnya pertanyaan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu mau menerangkan seperti ini dengan pertanyaan demikian. Nanti akan ada pada hari kiamat orang yang ya sebutnya orang yang datang menghadap kepada Allah dengan fisik yang seperti kalian sebutkan. Pada hari kiamat itu ada orang yang datang menghadap kepada Allah dengan fisik yang seperti kalian sebutkan, tinggi, besar, gemuk. Tapi ketika ditimbang oleh Allah, ternyata timbangannya lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Soal timbangan berartinya di akhirat itu dia akan diantaranya di surat Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Satu lagi kan wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya. Ternyata yang ditimbang itu kan nanti pada hari kiamat itu kan bukan timbang badan, timbang amal. Ya bukan timbang badan nanti di akhirat. Mungkin di apotek diurak ayat. Di apotek di dokter ayat timbang badan. Kalau di akhirat nanti kan makanya yang ditimbang kan karena ayat Al-Qur'an kan menyebut di ayat barusan lah gitu ada beberapa ayat hanya yang menyebutkan ditimbang gitu nanti di akhirat itu ditimbang mawazin timbangan. Barang siapa yang berat timbangannya. Nah ini kan timbangannya itu timbangan apa? Ternyata yang menjadikan berat timbangan amal seseorang di akhirat itu adalah amal soleh. Kalau yang kurang amal solehnya berarti akan ringan. Seperti di ayat wa amman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, amal solehnya kurang, amal solehnya sedikit. Nah, bahkan kalau orang kafir kan tidak akan ditimbang, emang punya amal solehnya. Karena amal soleh orang kafir itu kan sudah Allah tetapkan kebaikan, seluruh kebaikan yang mereka lakukan itu tidak menjadi pahala, bukan amal soleh dan tidak akan diberi pahala. Nah kalau orang kafir yang tidak punya amal soleh sedikit pun, buat apa ditimbang? Kan nggak ada bobotnya kan. Makanya orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab ya, karena buat apa ditimbang? Nggak ada amal soleh untuk ditimbangnya, itu tidak ada. Karena yang ditimbang nanti kan bukan badannya, bukan fisiknya. Seperti yang hadis barusannya Rasulullah mengungkapkan, menurut kalian orang yang berat timbangannya itu orang yang seperti apa? Nyari jagung badak gue pokoknya mah. Nah, ternyata bukan. Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang datang dengan badan, fisik, jasad yang kalian sebutkan tadi. Ternyata ketika ditimbang oleh Allah tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Sok apa? Kalau sayap nyamuk itu sebelah nih. Kalau sebelah sayap nyamuk itu kalau ditimbang ada nggak angkanya? Untuk gram saja mungkin itu 0,0000 sekian gram, sebelah sayap nyamuk. Kalau orangnya ya tinggi besar, tapi kan yang ditimbang bukan fisiknya, bukan jasadnya, bukan badannya. Kalau di akhirat nantinya yang disebutkan di surat Al-Qari'ah tadi, fa amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Timbangan apa? Karena di ayat itu kan tidak menyebut apanya, tapi saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Yaitu timbangan amal. Jadi amal soleh itu itunya
itu yang akan ditimbang oleh Allah dan yang akan menjadikan gitu disebutannya timbangan berat dan ringan yang menurut ayat yang tadi itu adalah amal soleh. Kalau kurang amal solehnya ringan berarti timbangannya. Nah ada satu hadisnya katanya lebarnya mumpung ingat, ada satu hadis yang menyebutkan seperti ini. Ada satu kalimat, ada kalimat-kalimatnya yang ringan, mudah untuk diucapkan tapi berat nanti pada timbangan amal di akhirat. Ya, ada kalimat yang ringan, mudah hanya untuk diucapkan tapi berat pada timbangan amal, yaitu kalimat-kalimat zikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah itu kalimat-kalimat itu mudah kalau diucapkan, anak kecil juga bisa. Sekali diajari juga langsung bisa. Coba kalau anak kecil gitu coba diajari Allahu Akbar, saya yakin langsung bisa anak-anak. Artinya sangat mudah, sangat ringannya diucapkan. Tapi kalimat tersebut itu akan berat pada timbangan amal di akhirat. Nah kadang ya, saya ingat lagi ada hadis yang lain, ulah dibatasi dulu lah. Bengkolnya kembali ke jalan yang benar pokoknya ya nama. Di hadis yang ini, itunya yang dimaksud dengan kuat, hebat, gagah itu bukan karena di dia malah bukan yang jago benjang. Alah, benjang apa itu benjang? Ada surah gulat sebetulnya judo gulat gitu yang kuat membanting lawan. Artinya ini bukan fisik kan yang disebut kuat, gagah, hebat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu. Nah ini tadinya bahwa yang dimaksud asyadid yang kuat, perkasa ini menurut atau di mata Allah. Ya, karena kalau yang disebut kuat, tenaganya besar gitunya, gagah yaitu yang bisa membanting lawan, itu kan fisik berarti kan ukurannya. Ternyata kan yang di sini bukan fisik. Karena fisik itu sama sekali tidak akan menjadi ukuran bagi seseorang di mata Allah. Ya dengan hadis yang tadi. Nah maka ini yang dimaksud dengan kuat, gagah, yang terpuji, ya yang benar-benar hebat di mata Allahnya. Kuat yang dimaksud itu yang terpuji, yang hebat di mata Allah itu adalah allazi yamliku nafsahu, orang yang mampu menguasai nafsunya, orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya. Catatannya dari kitab ini, mengendalikan dirinya, menguasai nafsunya, minal wuqu'i fil manhiyati, yaitu orang yang mampu menguasainya, mengendalikan dirinya untuk terjerumus atau kena kepada apa yang dilarang oleh Allah. Eta nu hebat teman. Mampu menahan dirinya gitunya, menguasai dirinya, mengendalikan dirinya sehingga tidak jatuh atau tidak kena, tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang hebat. Nah, seperti ini berarti nih ya penjelasannya. Kalau untuk melakukan keburukan, kalau untuk berdosa, bagi manusia itu sangat mudah, sangat ringan. Ya untuk melakukannya perbuatan dosa, bagi manusia itu sesuatu yang sangat mudah. Artinya manusia itu mudahlah kena, mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kenapa? Kan spesialisnya manusia itu makhluk yang berdosa. Makanya kalau ke dalam dosa sangat mudah untuk kena. Belum lagi aslinya manusia itu yang karakter, tabiat, atau karakter, tabiat, bahasa Arab namanya, Allah menciptakan manusia itu kan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Ya kemarin juga kannya di dalam pembahasan di sini kan tentang dalam pembahasan tentang tobat. Ya bahkan kan Allah mengancam, Allah mengancam
Kalau manusia protes, manusia tidak mau ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang pasti harus wajib kudu berdosa, Allah mengancam akan mengganti manusia dengan makhluk lain yang mau Allah tetapkan demikian. Nah ini kan menunjukkan bahwa manusia itu kalau untuk berdosa itu sangat mudah, ada spesialis. Nah itu manusia mah spesialis khusus parantina manusia mah karena dosa mah. Makanya yang hebat itu gitu, yang mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya untuk tidak kena ke dalam, itu baru hebat. Selain karakter manusianya yang memang demikian, yang sudah ditetapkan oleh Allah demikian, ditambah dengan pengaruh tarikan dari setan, diseret oleh setan. Dan kekuatan setan sendiri lebih besar dari kekuatan manusia. Andai gitu ya, manusia ini kalau mau bertahan gitu, menahan tarikan setan, gak akan kuat karena tenaga setan lebih besar. Dirinya sendiri itu kan, manusia itu kecenderungannya kepada berdosa, tabiat aslinya, karakter aslinya, sehingga manusia itu kalau untuk berdosa itu sesuatu yang amat sangat mudah terjadi. Belum lagi kan diseret oleh setan, karena setan kemauannya kan manusia itu masuk neraka sehingga menjadi temannya gitu di neraka. Pasti akan terus diseret. Manusia mana punya kekuatan untuk melawan setan? Melawan nafsunya sendiri tadi untuk tidak berdosa itu juga sudah berat. Sehingga Allah memerintahkan manusia untuk melindungkan diri itu kepada Allah dari setan. Karena kalau melawan dengan mengandalkan kekuatan sendiri nggak akan kuat. Harusnya minta perlindungan kepada Allah. Tanpa perlindungan dari Allah tidak akan kuat manusia manapun. Bahkan Rasulullah SAW pun kan mengungkapkan demikian. Aku selamat dari godaan setan itu karena aku sudah diberi perlindungan oleh Allah. Ila qad ananillahu fa aslamu, sehingga aku selamat. Aku sudah diberi perlindungan oleh Allah sehingga aku bisa selamat. Nah ini yang disebut kuat, hebat, gagah, perkasa itu kalau yang mampu mengendalikan, menguasai dirinya sehingga tidak terjerumus, tidak kena, tidak melakukan perbuatan dosa. Nah itu orang yang hebat. Apalagi atau terutama gitu ya. Di hadis ini disebutkan indal godob, ketika sedang marah. Nah, ketika sedang marah itu, ya ketika sedang marah itu amat sangatlah situasi yang manusia amat sangat rentan disebutnya kena oleh dosa. Ya, ketika sedang marahnya manusia ini amat sangat nih ya, situasi seperti ini amat sangat bagi manusia itu rentan itulah untuk terjerumus ke dalam dosa. Ini situasi yang boleh disebutnya paling juga enggak sih ya. Disebut paling juga enggak, tapi ini di antara sekian banyak situasi yang manusia itu amat sangat mudah untuk terjerumus ke dalam dosa, yaitu dalam keadaan marah. Nah di sini bab sabarnya, bab sabar ini kan ya. Nah kait masalah sabarnya bagaimana nih dari hadis ini? Kalau hadis ini kan redaksinya seperti tadinya, orang yang kuat, yang perkasa, yang hebat, gagah itu bukan orang yang mampu membanting lawan. Tetapi yang orang yang kuat, gagah, hebat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah karena ketika sedang marah itu satu situasi di mana manusia itu amat sangat mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Nah di sini bab sabarnya di mana?
Ya kembalilah ke definisi sabar itu apa? Ya, sabar itu agama yang menjadi pegangan, yang menjadi landasan. Kalau marahnya sendiri itu termasuk tabiat dari manusia. Pernah juga saya sampaikan kemarin-kemarin bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang tidak pernah marah itu keledai. Yang tidak pernah marah itu keledai. Artinya manusia itu nggak boleh kalau nggak pernah marah. Bahkan ada marah yang wajib, yaitu apabila melihat kemungkaran. Marah itu kan rasanya, artinya di dalam hati itu harus ada rasa marah apabila melihat kemungkaran. Itu namanya giroh. Dan giroh itu ciri hidupnya iman seseorang di dalam hati. Nah, ciri hidupnya iman di dalam hati seseorang itu adalah adanya giroh, yaitu ada rasa marah di dalam hatinya ketika melihat kemungkaran. Adapun gitunya, ketika ada rasa marah di dalam hatinya, mau bagaimana mengekspresikannya? Mau dengan cara kekerasan? Mau dengan cara sumpah serapah, mengupat, kata-kata kotor, kasar dan sebagainya? Ya, atau bungkam? Nah, itu kan soal mengekspresikan kemarahan, itu lain halnya, beda-beda. Itu tahap, bukan tahap 2 lah gitu. Tahap 2 langkah berikutnya boleh dikatakan. Karena marahnya sendiri itu rasa yang ada di dalam hati. Giroh itu adalah marah. Adapun kemudian keluar misalnya kata-kata kasar yang kotor, itu ungkapan kemarahan yang ada di dalam hati, beda lagi. Nah, kalau giroh giroh tadinya itu rasa marah yang ada di dalam hati datang dengan sendirinya ketika melihat kemungkaran. Ya, itulah ciri hidupnya iman di dalam hati seseorang. Nah, ketika rasa marahnya itu sudah ada di dalam hati, mengungkapkan kemarahannya mau bagaimana? Itu beda lagi masalahnya. Kalau orang yang sabar, ini nih masalah sabarnya di mana? Kalau orang yang sabar dalam situasi yang ini kan, marah ini kan situasi yang sangat rentan tadinya bagi manusia, kena terjerumus jatuh ke dalam perbuatan dosa. Yaitu tadi misalnya karena sedang marah dikuasai oleh nafsunya, maka yang keluar adalah kata-kata yang kotor, yang kasar. Bahkan bisa jadi kan sampai kekerasan. Ya bisa jadi kan sampai kekerasan. Nah, si Geta weno iya yang supporter yang tim yang didukungnya kalah. Kan marah gitunya, terus sepanjang jalan kan merusak fasilitas jalan, itu mengungkapkan kemarahan. Benar nggak mengungkapkannya dengan cara demikian? Ya kan jadi malah merusak fasilitas umum gitu. Itu kan mengungkapkan kekecewaan, kemarahan karena tim yang didukungnya kalah. Nah, itu kan ekspresi kemarahan, ekspresi kekecewaan. Kalau rasa marahnya kan ada di dalam hati. Nah, kalau orang yang sabar, berartinya sabar itu kan selalu agama itu yang muncul lebih dulu, mengalahkan rasa dan akal. Orang yang sabar itu orang yang selalu kalau ada apa-apa dalam situasi seperti ini pun agama yang muncul dijadikan pegangan, mengalahkan rasa. Kalau pernah saya contohkan juga yang begini, apabila ada orang yang mengatakan sesuatu tentang diri kita ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa si Anu itu mencuri apa, mencuri juga enggak. Nah, orang yang dikatakan sesuatu yang buruk
dan tidak sesuai kenyataan, itu rasa marahnya besar. Dibandingkan dengan orang yang dikatakan sesuatu tentang keburukan dan memang sesuai kenyataannya, dia itu orang yang keburukan itu ada pada orang tersebut. Marah juga sebetulnya kalau keburukannya diungkap. Justru malah marah yang lebih besar itu kalau yang diungkap, diomongkan orang lain itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tanpa ilmu seperti itu sih. Ya, kalau tanpa ilmu, marah yang muncul, rasa artinya yang muncul lebih dulu, dan rasa pun selain muncul lebih dulu suka memutuskan lebih dulu, padahal di dalam dirinya itu ada akal dan ilmu agama, tapi rasa yang muncul lebih dulu dan memutuskan. Ku aing tah rasa yang berbicara kalau seperti itu. Kemudian menurut akalnya dipikir-pikir pakai jeung sarwana, geuning beda cek akal mah. Heukeun bayar sih eta mah rek hantep lah rek ngomong wae naon wae ge. Nah, akal bisa memutuskan demikian, beda kan dengan rasa. Tapi rasa tadi si eta ngacapruk kamera karep ngomong tadi babuk ku aing, itu rasa yang lebih dulu muncul dan memutuskan. Kan gitu kan keputusannya. Saya pukul orang itu rasa yang memutuskan demikian. Tapi kemudian itu akal muncul. Nah, bisa seperti itu. Akal kemudian ya dipikir-pikir kejeng kudu sarwana. Tak beda ternyata. Nah, kalau menurut ilmu agama bagaimana jika demikian? Orang yang sabar itu adalah orang yang, contohnya ketika terjadi hal seperti itu menurut ilmu bagaimana masalahnya? Ya, kalau menurut ilmu nih, apabila ada yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan menurut ilmu, karena kan kita tahu ya, andai kita tahu bahwa yang diungkapkannya itu tidak sesuai kenyataan. Kalau ilmu yang lebih dulu muncul, maka akan bersyukur dan berterima kasih kepada orang itu, bukan marah. Ya, bukan marah, karena menurut ilmunya bahwa apabila ada yang melakukan demikian, orang itu sedang memindahkan pahala yang dia miliki kepada orang yang difitnah, yang dituduhnya, yang dituduh. Kenapa mesti marah? Harusnya juga berterima kasih karena sudah diberi pahala. Pan hese ngumpulkan pahala teh. Mengumpulkan pahala kan susahnya, hese harus beramal. Ya ini malah aya nu ngirim, kudu nage hajat, orang atuh numpang kudu nage. Alhamdulillah dapat milik gede gitu, eta mah yang ngirim pahala mah atuh di semacam dikirim makanan mah tuh enggak seberapa kan, jauh lebih bernilai pahala kan daripada hal-hal seperti itu. Nah, kalau menurut ilmu seperti itu. Nah, sekarang pertimbangan ilmu. Jadi kita harus bagaimana? Harus marah nggak? Aneh dikirim sesuatu yang luar biasa malah marah. Kudu nage sok omongkeun sing loba gitu. Rek naon lah sok bebas lah pokoknya. Sok omongkeun sing loba gitu. Ya malah kan ada siapa Abu Hanifah kan ya yang mengalami hal seperti itu, ada yang menuduh memfitnah, ya itulah membicarakan yang tidak sesuai kenyataan. Ya Abu Hanifah kan mengatakan alhamdulillah cing pangirimkeun di martabak telur kan itu sudah beukeun berenuk ieu mah. Manehna mah teu beukeun pahala meureun ka dieukeun lah pahalana mah tukeran ku ieu. Dikirim makanan oleh Abu Hanifah mah nganuhunkeun. Kalau orang yang sabar gitunya ketika sedang marah, tapi kan marahnya itu tadi marah karena agama. Seperti Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau itu urusan pribadi. Seperti apa Rasulullah pernah marah nggak kepada Abu Lahab ketika Abu Lahab memfitnahnya sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, sebagai dukun, sebagai gitulah ini yang jelek-jelek. Secara pribadi Rasulullah nggak pernah marah. Tapi kalau agama yang agama yang disebarkannya itu yang dinista gitunya, yang dinista, yang dilecehkan, wah Rasulullah marah besar.
kieu contohna eta teh geuningan anu 3 orang teh. Ya, 3 orang kan, ada 3 orang yang ya para sahabat kan pastabikul khairat, para sahabat mah berlomba-lombanya dalam kebaikan. Mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang amalan Rasulullah SAW itu seperti apa. Setelah diterangkan, mereka malah menyimpulkan amal sekian itu ya cukup bagi Nabi karena kan beliau tidak punya dosa. Nah kalau kita dosa bungkul orang mah, makanya kita harus mengimbanginya dengan banyak beramal soleh. Maka yang satu mengatakan saya akan saum tiap hari. Tiada hari tanpa saum, hidup saum. Pokoknya untuk saum lain sangu, hidup sangu. Hidup saum. Pokoknya orang ini berniat demikian. Kenapa? Ingin banyak pahala. Ini semangat beribadah nih. Ya bukan semangat maksiat, bukan. Ini bersemangat beribadah. Kemudian yang kedua, orang kedua mengatakan saya akan sholat sepanjang malam, nggak akan tidur. Dia menggunakan waktu malamnya itu untuk sholat. Ya mulai daripada isya hingga menjelang subuh lah, itulah sholat malam nanti. Yang satu lagi, saya tidak akan menikah. Ngereta alasan nanti. Kenapa? Musingkeun. Tetap alasan wa eta. Dah musingkeun. Kemudian ketika orang itu masih ada di rumah Rasulullah SAW ya. Ketiga orang ini bertanya gitu kepada Aisyah, amal Rasulullah itu seperti apa? Terangkan oleh Aisyah. Nah mereka malah berkesimpulan demikian. Ketika orang itu masih ada di sana, Rasulullah SAW datang dan bertanya ada apa. Aisyah juga merasa nggak enak melihat orang-orang tadi mengatakan seperti itu. Aisyah juga marah. Ini orang ini katanya bertanya amal Rasulullah, setelah dijelaskan malah berkesimpulan demikian. Nah Rasulullah kemudian marah. Benar sih yang ngomong itu? Rasulullah tentu ampun. Kemudian ini marah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW marah setelah dijelaskan oleh Aisyah. Ini setelah dijelaskan begini malah orangnya si A mengatakan akan saum, si B mengatakan mau sholat malam seperti tadi, si C akan menikah. Mendengar Aisyah menerangkan mengatakan demikian, Rasulullah marah. Aisyah mengatakan beliau marah dan kemarahan beliau jelas nampak di wajahnya. Jol bereme mencik orang. Rasulullah mendengar orang-orang ini mengatakan demikian, marah Rasulullah. Kenapa? Ini agama rusak kalau begini. Jadi agama jadi kumaranehna gitu kan berarti. Yang satu saum terserah dirinya, saya mau saum tiap hari. Yang satu lagi kan saya mau sholat malam, terserah dirinya, yaitu sepanjang malam mau dipakai untuk sholat. Kemudian yang satu lagi tidak mau menikah, padahal itu kan menikah itu adalah sunnah. Malah ada hadis yang menerangkan Rasul tidak mau mengakui sebagai umatnya orang yang sengaja tidak menikah dengan alasan musingkeun. Karena ibu-ibu mah riwayat kalau lah. Nah, ini agama, ini kan bicara soal agama, tapi orang itu benang merah substansinya mereka nantinya kalau dibiarkan mereka merasa benar untuk berbeda dengan Rasulullah. Nah, itu kan substansinya Rasulullah marah besar. Ya, artinya buat apa aku menjelaskan, buat apa aku menyampaikan, capek-capek atau ada kumaha maraneh mah. Nah ini agama Allah yang dirusak, dinistai, dinodai dengan pikiran mereka. Ini Rasulullah marah besar. Ya Aisyah mengungkapkannya, Rasulullah mendengar demikian marah dan kemarahan beliau itu terlihat di wajahnya. Nah, kalau marah yang seperti ini wajib hukum nage marah kalau ada yang terkait dengan penyimpangan di dalam
agama. Siapa yang imannya lebih hidup dari Rasulullah? Marah nggak Rasulullah kalau melihat demikian? Taman ada sekonyong-konyong, atau tiba-tiba kemarahan itu langsung muncul, dan ini marah besar bagi Rasulullah karena ini urusan hak Allah yang dinistanya. Kalau urusan pribadi dikatakan orang gila, pendusta, gitu mana? Rasul dapat tadi, soalnya sih loba, cek Rasul, soalnya sih loba ngomong gitu mah. Nah, inilah yang disebut sabar. Benar Rasulullah marah, tapi tetap berpegang kepada agama. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, kemudian Rasulullah menyabdakan, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Nah, ini marah yang dilandasi dengan agama. Ini sabar namanya. Marah, ya, karena kemarahan itu muncul, ada rasa, maka muncul tidak direncana kan. Dapat berita yang menyedihkan kan, rasa sedihnya langsung muncul. Dapat berita yang menggembirakan, rasa gembiranya muncul. Nah, ini ada sesuatu yang memunculkan kemarahan, marah langsung muncul. Tapi yang menjadi pegangan dan alasan Rasulullah itu adalah tetap ilmu. Mundi orang mau jadi babukan hiji-hiji. Cek rasa apa? Jelema nu kieu mangga saya tines salah sekalian. Nah, tapi Rasulullah, inilah ungkapan kemarahannya, ungkapan kemarahan Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah, sesungguhnya yang paling mengenal dan takut kepada Allah itu adalah aku. Kemudian Rasul meluruskan, aku juga suka ibadah saum, tapi kan ada waktunya saum, ada waktunya tidak saum. Allah sudah menetapkan kapan saum, kapan tidak saum. Kemudian orang yang kedua, aku juga salat malam. Rasulullah kapan terlewat salat malam? Enggak pernah. Tapi kan bukan dengan cara seperti itu, dimulai ibadah Isya baru berakhir menjelang terakhir hasare. Nah, kok mau dipadukan dengan tadi isukna saum deh. Penting begadang isukna saum. Kuatnya seminggu. Hari ke-8 tipes. Mau kuat atau awak dibawa gitu mah. Rasulullah saum, ya. Banyaknya Rasulullah SAW itu banyak mengerjakan saum sunat. Salat malam tidak pernah terlewat. Kemudian menikah, iya, karena itu kodrat, itu fitrah manusia yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa dihilangkan, gitu ya, tidak bisa diabaikan. Makanya sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang bab sabarnya. Rasulullah juga marah, mampu nggak mengendalikan dirinya? Ya iyalah, Rasulullah mau masak. Makanya agama yang munculnya. Mungkin kalau mengikuti rasa tadinya, yang ngebabuk. Tadi cek rasa apa? Ongko daranyakeun hayang ibadahan nu bener. Hari geus dijawab tuluy ke mana karep. Setelah dijelaskan malah punya pikiran sendiri kan. Pas saya akan saum. Itu menurut pikiran orang itu. Bagi Rasulullah itu kemarahan kan nggak ada keurusan pribadi kan. Kejadian itu kan nggak ada urusan dengan pribadi Rasulullah. Ini urusan agama. Marah besar Rasulullah kalau urusan agama. Tapi ketika rasa marah itu muncul, bagaimana Rasulullah menyikapinya? Tetap landasannya agama, ilmu yang keluar dari Rasulullah ketika marah besar. Ya, sesungguhnya akulah orang yang paling mengenal dan paling takut kepada Allah. Itu ilmu yang muncul, tak eta sabar. Padahal kemarahannya mau sudah jelas nampaknya di wajah Rasulullah SAW. Ya, muncul orang merah padam lah gitu. Ambak pisan Rasulullah. Marah besar saat itu. Marah besarnya itu karena ini nih benang merahnya. Kenapa Rasulullah kemarahannya begitu besar? Karena orang itu berarti orang-orang itu dengan pikirannya sendiri, berarti kannya berdasarkan pikirannya sendiri,
merasa benar. Padahal kalau itu dijalankan beda kan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kan menurut dirinya saum tiap hari. Itu kan menurut dirinya bahwa salat malam itu dari awal malam sampai, itu kan bukan berdasarkan agama kalau begitu, meskipun niatnya taat. Niatnya beribadah, tapi kan itu bukan dari agama. Bukan dari agama Islam. Itu landasannya, dasarnya, pegangannya adalah pikiran orang-orang itu sendiri. Nah ini bahaya besar menurut Rasulullah SAW. Eta benang merah nama, substansi nama. Mereka merasa benar, padahal berbeda dengan Rasulullah SAW. Beda kenapa? Ya itu kan dari pikirannya sendiri. Rusak gitu agama kalau hal ini dibiarkan, diabaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti setiap orang akan beragama, beribadah itu berdasarkan pikirannya masing-masing, berdasarkan apa yang datang dari dirinya. Rusak, benci orang itu rusak agama gitu mah. Nah itu contoh sabar namanya marah. Iya, karena bahkan untuk hal seperti itu marahnya pun harus wajib. Justru kan dipertanyakan ketika ada kemungkaran, apalagi kemungkaran yang besar di dalam hatinya itu nggak ada rasa marah, nggak ada apa, wah ini imannya dipertanyakan kalau begitu. Bukan soal mengungkapkannya seperti apanya, tapi ada nggak di dalam hatinya itu muncul rasa marah. Nah orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah mampu mengendalikan dirinya, diri itu naon, rasa dan akal dikendalikan. Dan untuk bisa sabar itu berarti harus punya ilmu, karena untuk bisa sabar itu ilmu yang harus menjadi pegangannya. Tanpa ilmu memulai sabar kayak rahage selalu akan rasa akal gitu, berarti berkutat di situ, karena memang itulah yang ada di dalam diri manusia. Kalau ilmu kan di luar, jauh lagi, kalau nggak dicari nggak akan bisa didapat. Nah, sementara yang namanya sabar itu kan kalau ilmu agama ini yang paling dulu muncul mengalahkan rasa dan akal, baru namanya sabar. Nah, tetap masalah sabar nama dari hadis ini. Orang yang kuat, yang gagah, yang hebat itu bukan hebat, gagah, kuat secara fisik lah, itu intinya ya. Akan tetapi yang hebat, yang kuat itu kalau ketika marah seperti Rasulullah SAW yang muncul adalah ilmu. Artinya landasannya ilmu. Kalau secara pribadi orang itu mengatakan demikian, nggak ada Rasulullah SAW tersakiti secara pribadi ya. Lebih sakit oleh Abu Lahab. Lebih sakit ketika Rasulullah itu dilemparnya waktu berdakwah ke Taif. Kan orang Taif bukannya menerima, malah ya menolak ya gitu. Selain menolak, mengingkari, mereka pun melakukan kekerasan secara fisik. Rasulullah SAW kena lemparan sampai berdarah. Ketika diberi penawaran oleh malaikat, mau aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka? Kan Rasulullah menjawab, jangan. Mereka itu belum mengerti. Mengapa mereka demikian? Karena mereka belum mengerti. Urusan getihan nama, itu urusan pribadi, itu enggak dipikirkan oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah mengiyakan, gunungnya diangkat oleh malaikat lalu ditimpakan kepada kaum tersebut, mereka mati. Nah agama Allah mau menyebar kemana kalau begitu? Ya agama Allah ini kan jadi terhalang gitu kan penyebarannya. Ya orangnya mati ditimpa gunung. Marah? Ya. Tapi kan Rasulullah memahami mengapa mereka demikian. Karena mereka belum mengerti. Wajar gitulah katakan Rasulullah, wajar kalau mereka bersikap demikian, bahkan sampai melempar beliau hingga berdarah. Tanya bab sabar sekali lagi nya di sininya bahwa orang yang hebat, yang kuat, yang gagah itu menurut Allah adalah yang mampu mengendalikan rasa dan akal, diposisikan di bawah ilmu, sehingga ilmulah yang menjadi
landasan pegangannya nya eta disebut sabar teh kitu definisinya teh. Makanya hadis ini kan sekarang bab sabar gitu nya. Ini kaitan sabarnya, masalah sabarnya sebelah mana? Nggak ada yang di redaksi ini disebut secara tekstualnya soal sabarnya, nggak ada. Tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya, artinya kan mengendalikan rasa dan akalnya, tidak muncul lebih dulu itunya mendahului ilmu. Itu orang yang hebat. Karena ilmu yang lebih dulu muncul mengalahkan, menguasai, menundukkan gitunya, mengalahkan dirinya. Ya, yang dimaksud dirinya itu adalah rasa dan akalnya. Nya tuh hebat tuh gitu, sahan bisa gitu. Karena seringkali ya sabar datang terlambat. Sabar datang terlambat, rasa lebih dulu marah, baru kemudian sadar. Ilmunya muncul, lalu berpeganglah kepada ilmu, lumayan telat ge. Nah kalau orang yang seperti Rasulullah SAW itu kan selalu kan ilmu yang muncul lebih, eta masa ya itu yang disebut sabar itu yang demikian. Nah di sini kan orang yang disebut kuat, gagah, hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang marah. Mengendalikan diri itu artinya mengendalikan rasa dan akalnya, dikendalikan oleh ilmu. Nah ketika sedang marah ini keadaan yang sangat rentan gitu orang untuk terjerumus ke dalam dosa, yaitu tadi karena rasa marahnya yang muncul lebih dulu. Bahkan akalnya pun kan kita suka sering mengatakan seperti orang hilang akal kalau sudah dikuasai oleh rasa. Bukan hanya soal marah, ini kalau sudah dikuasai oleh rasa seperti hilang akal. Hujan angin dordar gelap bebelesekan karena galang ge rawam sado nungguan atuh. Kan cek orang cek batur weh seperti hilang akal. Isuk deui atuh tungguan raat hujan. Teu bisa kudu ayeuna. Ya, itu seperti hilang akal. Gitu hujan angin dordar gelap gitu bari mau paya galang bebelesekan. Ya kalau sudah dikuasai rasa seperti hilang akal. Ngun eta akal teh muncul deh Gus tengah jalan gitu Gus bebelesekan aing naonan. Nah, bongan atuh akal datang terlambat. Ya apalagi ya itu kalau tapi lumayan gitu aja kalau sabar itu atau ilmu muncul kemudian artinya sabar datang terlambat. Nah, karena sabar itu harus di awal. Sebetulnya kan sabar itu harus di awal. Kaitannya bab sabarnya saya kira jadi cukup jelasnya dari hadis ini nih ya, bahwa orang yang hebat itu karena fisik tidak akan menjadi penilaian, tidak akan menjadi dasar penilaian Allah dari seseorang. Jangkung badag ditimbang geningan lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Yang ditimbang itu adalah amal dan hatinya. Nah, kalau kaitan dengan sabarnya ini sudah saya kira jadi jelasnya bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya itu mengendalikan rasa dan akalnya, dikendalikan di bawah ilmu. Eta sabar gitu teh. Ini jelas sekarang bahwa ini benar, ini masalah sabar di hadis ini.